Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya buat seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan di hari ini. Dan sebelum kita akan melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Dan renungan firman Tuhan saat ini kita akan lihat di dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28, karena bacaan Alkitab kita di hari ini adalah di kitab Yehezkiel, pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang keempat. Dan saya akan bacakan, berkata demikian, Yehezkiel 1 ayatnya yang ke-28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul penglihatan yang meneguhkan iman. Kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama dalam pasal ini, di sana kita melihat dicatat, kitab Yehezkiel ini mencatat bagaimana dimulai dari waktu dan tempat terjadinya penglihatan dari Yehezkiel tentang Tuhan. Kalau kita melihat dari judul perikop ini adalah Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Yehezkiel lah yang menjadi saksi mata dari apa yang dicatat dalam kitab Yehezkiel ini, dan menjadi satu peristiwa yang bersejarah yang menunjukkan bahwa penglihatannya itu adalah penglihatan yang meneguhkan iman. Yang meneguhkan iman kepada Tuhan. Kenapa dikatakan penglihatan yang meneguhkan iman? Karena kalau kita melihat hari-hari ini, ada banyak orang yang mengakui, ada banyak orang yang saya tidak menghakimi, tetapi ada banyak orang-orang, kalau kita melihat, saya beberapa kali dikirim video-video yang menunjukkan bagaimana ada penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada seseorang. Dan itu tidak salah Bapak Ibu Saudara kalau memang itu benar-benar dari Tuhan dan akan meneguhkan iman percaya kita. Tetapi ada juga penglihatan yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak meneguhkan iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat kenapa kenapa penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel ini adalah penglihatan yang dikatakan meneguhkan iman. Karena ketika Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang gambar kemuliaan Tuhan itu seperti yang dicatat pada ayatnya yang ke-28 ini. Kalau kita melihat dan membaca ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel merasakan kehadiran Tuhan sehingga dia sujud menyembah kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan seperti apa yang dicatat. Seperti yang sudah kita baca tadi. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ketika dia melihat apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia, keadaan dan situasi yang dia alami saat itu, di mana dia berada di suatu negeri atau dia berada di dalam pembuangan bersama dengan bangsa Israel. Dia berada di tengah-tengah penderitaan di negeri asing. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui penglihatan itulah yang dialami oleh Yehezkiel,
iman percayanya semakin diteguhkan dari panggilannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan sebagai panggilannya seorang nabi. Nah, di sini kita melihat penglihatan Yehezkiel semakin diteguhkan dengan penglihatan yang dia alami, iman percayanya kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat penglihatan yang meneguhkan itu. Di sini dikatakan ada dua cara yang dialami oleh Yehezkiel ketika dia mendapatkan penglihatan yang meneguhkan imannya. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan memperlihatkan penglihatan yang meneguhkan imannya itu adalah bagaimana Tuhan memperlihatkan dengan tegas bagaimana kesetiaan dan kasih setia Tuhan kepada umat pilihannya. Kita tahu bersama Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi nabi yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan beban yang ditaruh dalam hidupnya itu dapat diteguhkan dengan apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Tuhan memperlihatkan dengan tegas bahwa kesetiaan dan kasih setia Tuhan kepada umat pilihannya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di sini kita melihat Tuhan menyapanya melalui penglihatan, sehingga imannya diteguhkan. Yang mungkin kalau kita melihat pada saat itu, Yehezkiel mungkin sedang berada dalam kelemahan karena himpitan, tekanan, beban hidup yang harus dia tanggung di tengah-tengah pembuangan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkannya. Itu dapat kita lihat di mana pemazmur berkata di dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-29. Berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan beban hidup yang dialami oleh Yehezkiel, ada satu penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia dengan tegas, bahwa kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Itulah cara Tuhan untuk meneguhkan iman percaya Yehezkiel pada saat itu. Dan yang kedua adalah di sini cara Tuhan meneguhkan iman percaya Yehezkiel adalah dengan Tuhan memberikan peringatan bahwa misi dan pelayanan yang diberikan kepadanya itu begitu penting, dengan menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Kalau Tuhan tidak mengasihi umatnya, berarti Tuhan akan membiarkan umatnya hidup dalam dosa, dan Tuhan tidak akan memberikan peringatan-peringatan kepada umatnya, dan Tuhan tidak mau peduli lagi dengan keselamatan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana seorang bapak, sebagaimana seorang orang tua peduli terhadap anaknya, orang tua yang mengasihi anaknya, dia tidak akan membiarkan anak-anaknya begitu saja. Tetapi orang tua tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk berbuat apa saja yang mereka mau, yang mencelakakan mereka. Tetapi orang tua yang mengasihi anaknya, dia akan selalu memperingatkan. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Nah, inilah bukti bagaimana Tuhan memberikan peringatan dan kepada umatnya, karena Tuhan begitu mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan tanda-tanda dan gambaran yang diberikan kepada Yehezkiel yang dicatat di dalam kitab Yehezkiel ini, mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-24,
Kalau kita membaca kitab Yehezkiel ini menunjukkan betapa hebat dan besarnya kuasa yang ada. Kuasa Tuhan yang akan Dia nyatakan bagi umatnya. Nah, dari pengalaman Yehezkiel inilah menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan untuk tidak membangun iman kita kepada Tuhan berdasarkan situasi dan kondisi di sekitar kita. Kalau kita melihat peringatan dan penglihatan yang diberikan kepada Yehezkiel pada zaman itu, Yehezkiel sedang berada dalam tekanan, dalam masalah beban hidup yang berat, himpitan. Tetapi di sini kita melihat Yehezkiel dapat diteguhkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan pelajaran buat kita sebagai umat Tuhan untuk tidak membangun iman berdasarkan situasi dan kondisi di sekitar kita. Tetapi biarlah kita mau membangun iman kita dengan melihat pada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Dan kita mau membangun iman kita dengan melihat setiap peringatan Tuhan dalam firman-Nya dengan penuh kepekaan yang tinggi di dalam kita menjalankan panggilan Tuhan sebagai umat pilihan-Nya. Ada banyak panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau melakukan setiap panggilan Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bukan kita melihat dalam situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau keadaan kita baik, baru iman kita dikuatkan. Atau sebaliknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari di setiap situasi, di setiap keadaan kita, mari kita mau tetap melihat kepada kasih setia Tuhan. Dan kita mau melihat kepada setiap peringatan-peringatan Tuhan di dalam firman yang diberikan kepada kita. Dan hari-hari ini ada banyak firman Tuhan yang menjadi peringatan-peringatan buat kita. Peristiwa-peristiwa yang menjadi peringatan-peringatan buat kita. Biarlah itu menjadi pelajaran buat kita. Dan biarlah kita mau tetap percaya kepada Tuhan agar supaya iman percaya kita semakin diteguhkan dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu mengingatkan kami, membawa kami untuk melihat kepada kasih Tuhan yang begitu besar dalam kami. Kalau pagi hari ini kami dapat menikmati lagi firman-Mu, kiranya Tuhan kami Jemaat GPDI El Sadai Magelang boleh menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami Jemaat GPDI El Sadai Magelang layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, bawa kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.